dalem nyuwun pangapura. Niat ingsun badhe sinau ing Gusti lan ngaresep ilmuning jabang bayi, kawula nyuwun kanthi wilujeng. Mbah, ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Dilan. Mbak, tolong ditanyakan sama Mbah Gadung, apakah puasa nglowong bisa diganti dengan puasa ngebleng? Ini gimana, Mbah? Puasa nglowong diganti dengan Puasa ngebleng. Begini, puasa nglowong ini kan semacam tirakat untuk tujuan tertentu atau tujuan khusus. Iya, Mbak. Sedangkan puasa ngebleng ini kan puasa yang bisa untuk hajat apa saja. Ini jelas berbeda, jadi fungsinya sangat berbeda. Puasa ngebleng ini lebih komplit. Iya. Tapi ada beberapa keniatan, beberapa tujuan, keilmuan terutama itu yang memang mewajibkan seseorang menjalankan puasa nglowong. Misalnya untuk ilmu semacam ilmu saipi angin semacam itu memang harus puasa nglowong. Maka nggak bisa diganti. Kalau memang mau tirakat nglowong ya nglowong, kalau mau ngebleng ya ngebleng. Lanjut, Mbah. Ya. Beberapa teman bertanya di Instagram, bagaimana tata cara laku semedi untuk bertemu sedulur papat? Ya. Ini berkaitan dengan pembahasan kemarin sebenarnya. Iya, Mbak. Jadi pertama kita harus mempersiapkan diri, mental kita, niat kita, kuatkan dulu niat dan tekad kita, kemudian kita mencari tempat papan kang tentrem atau tempat yang damai yang bisa membuat kita bisa konsentrasi. Itu bisa dilakukan di dalam kamar, di perkebunan yang sunyi, yang gak ada orang, hilir mudik atau orang lewat, itu boleh. Kemudian di makam atau di makam-makam pedesaan atau punden desa itu juga boleh. Tujuan utamanya adalah supaya kita itu mendapatkan khusyuk, agar kita itu bisa khusyuk. Terus di makam-makam purbakala, di hutan juga boleh, di sanggar pamujan, di tempat ziarah itu kan ada namanya sanggar pamujan yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang lelaku semedi. Yang penting bagaimana sebisa mungkin kita itu bisa menemukan ketenangan, kedamaian, ketentraman, sehingga kemudian kita itu benar-benar fokus pada keniatan kita tanpa adanya gangguan apapun. Tempatnya pun nggak boleh terlalu terang, juga nggak boleh terlalu gelap. Jadi remang-remang. Karena ini juga akan berpengaruh kepada kekhusyuan kita nantinya. Terus duduk bersila, misalnya mau begini, atau mau begini. Yang penting serileks mungkin, seenak mungkin, senyaman mungkin, betul. Nggak diharuskan. Jadi silakan dengan tata caranya. Yang penting bisa fokus, bisa khusyuk, dan bisa benar-benar merasakan nyaman. Ini yang harus kita temui dulu agar nantinya kita benar-benar bisa menjalankan lelaku ini dengan sempurna. Kemudian setelah kita duduk bersila,
dengan tangan mau seperti ini atau mau seperti apa terserah, silahkan, yang penting terasa nyaman. Kemudian cobalah tatap satu arah di dalam mata terpejam, pikiran kita itu terpusat pada satu titik. Ada satu tujuan gitu ya Mbak? Enggak, satu titik. Dalam pikiran kita itu seolah kita melihat kening kita. Jadi itu yang diingat-ingat dan itu yang ditatap terus menerus sampai merasa pusing. Dan kalau sudah merasa pusing luar biasa, yang sangat luar biasa, boleh dihentikan. Kemudian nanti dicoba lagi. Ada kalau pemula itu kesulitannya itu biasanya di kaki, kesemutan gitu ya, kesemutan, macem-macem lah. Kadang dia nggak kuat karena ini bisa dilakukan berjam-jam, maka butuh latihan. Untuk awal-awal nggak masalah, misalnya saat ini gagal, kemudian nanti sore atau besok malam atau kapan pun boleh dicoba sampai akhirnya benar-benar itu nanti pada satu ketika kita sudah merasa mampu, merasa bisa, kemudian baru kita niatkan secara tekad yang kuat untuk menjalankan laku semedi ini. Kemudian ini juga nanti ada doanya, ada mantranya. Nanti ini bisa dihafalkan buat teman-teman Mbak yang menanyakan. Ini bisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Iya Mbak. Jadi setelah kita niatkan di dalam hati, kuatkan tekad, kemudian pejamkan mata, kita fokus pada satu titik, yaitu kening kita di antara dua alis kita. Ini kita fokus di situ. Setelah ada sinar putih, kemudian barulah kita baca doanya atau mantranya. Mantranya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sumber, sedulur papat kalimo pancar. 3 kali. 3 kali Mbak. Ya, 3 kali, berarti yang diulangi itu sedulur papat kalimo pancar, itu 3 kali diulangi. Ya. 3 kali. Kemudian kaulo pitados sukmo sejati. Pleteking pangeran kang moho suci. Kaulo ngaturaken sedaya dosa lan kalepatan dalem nyuwun ngampura. Niat ingsun badhe sinau ing Gusti lan ngaresep ilmuning jabang bayi. Kawula nyuwun kanthi wilujeng. Nah, wilujeng ini diulangi sampai 3 kali. Wilujengnya aja Mbak. Ya, wilujeng. Iya. Nah, gitu. Saya ulangi lagi. Bapak sumber, sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat kalimo pancer. Kaulo pitados sukmo sejati. Pleteking pangeran kang moho suci. Kaulo ngaturaken sedaya dosa lan kalepatan dalem nyuwun pangapura. Niat ingsun badhe sinau ing Gusti lan ngaresep ilmuning jabang bayi. Kawula nyuwun kanthi wilujeng. Nah, ini untuk doanya, dan itu boleh dibaca berulang-ulang, boleh. Itu berulang-ulang agar membantu juga, nantinya akan membantu kita fokus. Itu boleh kita baca itu terus selama semedi gitu ya Mbak? Ya, selama semedi. Dan kalau ini nanti sudah pada puncaknya, nanti akan ada pertanda semacam hawa, mungkin seperti angin bertiup ke tubuh kita sehingga terasa begitu dingin, atau suara-suara yang nggak wajar. Biasanya itu yang muncul adalah sosok kembaran kita. Nah, disitulah ketika kita sudah bisa bertemu, sudah dihampiri oleh
kembaran kita itu jangan takut, sapalah dengan ramah, jangan takut karena itu sebenarnya adalah saudara kita, salah satu dari saudara kita yang datang. Kan gua begitu serta merta datang semua kan, satu persatu, enggak bukan perwakilan, satu persatu. Nanti mungkin di tahapan berikutnya akan datang yang lain kan begitu. Kemudian disapa, jangan takut, assalamualaikum, salam. Nah, tanya, terus setelah ditanya, kemudian keniatan kita itu apa, sampaikanlah kepada perwujudan kembaran kita. Nah itu seperti itu Mbak. Jadi ini memang butuh proses, tidak serta-merta 1 kali, 2 kali, 3 kali, 1 hari, 2 hari itu berhasil. Ini butuh waktu, butuh proses, juga butuh waktu untuk belajar karena nggak gampang kita duduk dengan waktu yang lama, dengan duduk bersila itu bukan hal yang mudah. Itu juga akan menimbulkan kesemutan, menimbulkan pegal dan sebagainya, itu yang akan mengganggu konsentrasi kita.